Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, luar biasa bukan? Ibadah minggu kita pada hari ini akan ditemani oleh Mbak Karin, Mas Evan, halo, dan Mbak Vio. Jangan lupa siapkan Alkitab, kidung pujian, dan persembahan. Untuk mengawali ibadah pagi ini, mari kita pujikan Kidung Ria nomor 11 dengan judul Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah anak pagi hari ini, mari kita mohon kepada Tuhan melalui doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kami yang sejati dan juga persekutuan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini ya Bapa untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Kiranya Kau sertai ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Dan kami juga berdoa untuk bagi yang membawakan firman, untuk Ibu Diana, kiranya Kau sertai agar apa yang terucap dari mulutnya hanya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Pratiwi. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dari Kidung Ria nomor 147 dengan judul lagu Yang Terutama di Dalam Hidup Ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya. Ku mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya. Ku mengasihi Yesus. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk taat, duduk diam, dan kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mohon penyertaan-Mu untuk pamong yang akan membawakan kebenaran firman-Mu. Engkau yang memimpin dan mengurapinya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Ya, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dari Markus 14 ayat yang ke-66. Ya, kita baca. Petrus menyangkal Yesus. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Ya, adik-adik, dari pembacaan firman Tuhan hari ini ada satu tokoh. Ya, tokohnya bernama siapa? Iya, betul, tokohnya bernama Petrus ya. Petrus. Apa yang sudah dilakukan Petrus di dalam bacaan ini? Ya, Petrus kira-kira kenal nggak ya sama Tuhan Yesus? Ya, Petrus sangat kenal dengan Tuhan Yesus. Karena kemana Tuhan Yesus pergi, Petrus selalu ikut. Tapi sayang, ketika Tuhan Yesus mengalami sesuatu yang kurang menyenangkan di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Petrus bisanya melihat dari jauh ya adik-adik. Nah, saat ada seorang perempuan yang bertanya tentang bahwa dia mengenali Petrus selalu bersama Tuhan Yesus, apa yang dilakukannya? Petrus bilang tidak kenal. Wah, ya, dan saat itu ada suara ayam berkokok. Nah, kemudian ketika ada hamba perempuan dan teman-temannya datang ketemu Petrus, nah dia berkata, "Orang ini salah satu dari mereka." Apa yang menjadi tanggapan Petrus? Petrus menyangkal. Nah, adik-adik, Petrus itu menyangkal sampai 3 kali ya. Nah, ketika ketiga kalinya Petrus teringat akan perkataan siapa? Sahabat karibnya ya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, akhirnya Petrus apa? Menangis ya, terseduh-seduh dikatakan di situ. Ya, dia menangis, dia menyesali bahwa dia sudah menyangkal. Nah, adik-adik ada yang bertanya, menyangkal itu apa ya? Ya, menyangkal itu berkata tidak yang sebenarnya ya, berkata yang tidak sebenarnya atau berkata tidak jujur. Nah, dari firman ini kita belajar dari seorang tokoh Petrus. Tapi jangan tidak jujurnya ya yang diikuti. Kita ambil satu maknanya, yaitu kita harus berbuat jujur. Jujur itu apa ya? Jujur itu berkata yang sebenarnya. Nah, misalnya adik-adik sekarang kan masih belajar di rumah ya. Kalau biasanya adik-adik kelas kecil itu kalau lapar itu kadang-kadang diem ya. Kalau masuk sekolah ya, diem aja, tiba-tiba nangis ya. Ini pengalaman di sekolah ini ya. Tiba-tiba nangis. "Oh, kenapa?" ditanya. "Aku lapar." Nah, jadi kalau adik-adik misalnya merasa lapar, nanti kan sebentar lagi sekolah lagi ya, kembali sekolah ya. Bilang sama Bapak Ibu gurunya, "Bu, saya lapar." Nah, pasti Bapak Ibu guru akan memberi kesempatan untuk
makan ya, nggak perlu nangis, berkata yang jujur. Nah, apalagi kalau misalnya saat upacara. Nah, saat ini masih belum ada yang upacara ya, karena masih belajar dari rumah ya. Atau kadang-kadang upacaranya dari rumah, virtual ya. Tentu anak-anak kalau dari rumah masih tahan-tahan ya untuk menahan rasa lapar, karena upacaranya sebentar kemudian bisa makan. Nah, adik-adik kalau nanti di sekolah seperti itu, kalau sudah waktunya upacara, kalau belum makan, bilang sama Bapak Ibu guru. Tentu Bapak Ibu guru misalnya disuruh makan bekalnya sebentar. Nah, seperti itu ya. Atau kalau kurang enak badan, jangan dipaksakan ikut upacara ya. Nanti bisa-bisa jatuh pingsan dan merepotkan orang tua. Orang tua sudah di rumah, sudah sampai di rumah kemudian ditelepon dari sekolah ya. Terus orang tua baru nyampe dari rumah harus balik lagi ke sekolah ya, adik-adik itu. Apalagi adik-adik yang masih kecil ya, mungkin yang kelas kecil, kelas 1 sampai kelas 3 biasanya itu diem aja. Nah, apalagi kalau sudah nggak enak badan, diem, tiba-tiba delosor gitu ya, bilang ya, itu berkata jujur. Berkata jujur itu berkata apa adanya sesuai dengan kondisi kita. Demikian adik-adik, kita hari ini belajar dari tokoh Petrus yang tidak jujur, tapi kita harus belajar jujur. Jujur itu berkata apa adanya atau yang sebenarnya. Demikian firman Tuhan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Ya, adik-adik, sebagai respon firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu kejujuran dan sambil mempersiapkan persembahannya ya. Sebenarnya ku tak mau lakukan kebohongan, ku mau mengakui kesalahan, itulah kejujuran. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, itulah perintah Tuhan pada kita. Jujur kepada Tuhan, jujur pada sesama, kejujuran menyenangkan hati Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Ya adik-adik, mari kita ambil sikap berdoa, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, sungguh menjadi sebuah kerinduan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kalau hari ini kami diajarkan tentang kejujuran Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, untuk kami senantiasa berbuat jujur dimanapun Tuhan tempatkan kami. Kami berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, orang tua kami, para pamong, Bapak Pendeta, dan para majelis. Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan kesehatan yang baik,
yang sempurna adanya yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tumbuh kembang kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati kami sehingga kami bertumbuh secara jasmani dan rohani kami. Tuhan memberikan pimpinan dan penyertaan kepada orang tua kami untuk membawa kami ke dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami. Kami mohon Tuhan memberkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, sehingga orang tua kami boleh bekerja dengan baik dan usahanya diberikan kelancaran, dan mereka juga menjadi berkat buat kami sekeluarga. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat buat gereja di mana kami berada. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya kuasa Tuhan tinggal tetap atas teman-teman kami, sehingga Tuhan boleh memulihkan dan menyembuhkan mereka, dan mereka boleh sehat dan penuh semangat di dalam menghadapi apa yang dialaminya. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja di mana kami berjemaat. Kami mohon Tuhan memimpin dan memberkati gereja kami, program-program yang ada. Kami percaya setiap program yang dibuat adalah asalnya hikmat dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk kota di mana kami tinggal, yaitu Kota Lumajang. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, bupati kami. Tuhan memberikan hikmat, pengertian, pengetahuan di dalam mereka memimpin kabupaten ini. Kami berdoa juga untuk kesejahteraan kota kami, karena kesejahteraan kota kami adalah bagian dari kesejahteraan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi ibadah kita akan berakhir, dan sebagai lagu penutup pada ibadah pagi ini, kita menyanyikan dari Kidung Ria nomor 164, Shalom bagimu. Shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom, shalom bagimu, shalom bagimu, shalom, shalom. Sampai jumpa pula, sampai jumpa pula. Shalom, shalom. Ya, adik-adik, mari kita doa berkat. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa dengan sikap yang baik ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah. Tuhan, kasih karunia-Mu melingkupi hidup kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Terlebih, kami hari ini belajar untuk jujur. Tuhan, keterbatasan kami sebagai anak-anak untuk berbuat jujur, tapi kami tahu Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk berbuat jujur dimanapun Tuhan tempatkan kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang jujur, dan kami tahu Tuhan juga melihara kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Adik-adik semua harus jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan mengikuti anjuran perilaku hidup bersih dan sehat. Percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.